Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Di tengah memanasnya situasi keamanan Eropa, Jerman bersiap mengerahkan pasukan militernya ke Polandia guna memperkuat perbatasan timur menghadapi potensi ancaman dari Rusia. Informasi lainnya pemirsa, insiden penembakan mengguncang Universitas Brown, Providence, Rhode Island pada Sabtu sore waktu setempat, menyebabkan 2 orang tewas dan 8 lainnya mengalami luka serius. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. Konflik yang melibatkan Thailand dan Kamboja masih terus memanas hingga Sabtu, 13 Desember 2025. Jet tempur F-16 Thailand tetap melancarkan serangan udara ke wilayah Kamboja. Meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim telah menengahi gencatan senjata antara kedua negara. Tepat hari Sabtu, 13 Desember 2025 kemarin, konflik Thailand-Kamboja sudah memasuki hari ke-6. Pertikaian dua negara di kawasan Asia Tenggara ini tercatat telah menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi di kedua sisi perbatasan. Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh Thailand tetap membombardir target di wilayahnya hanya beberapa jam setelah Trump mengumumkan kesepakatan damai antara Bangkok dan Phnom Penh. Dalam pernyataan resmi, Phnom Penh menyebut serangan udara dan darat masih berlangsung hingga Sabtu pagi waktu setempat. Otoritas Kamboja menyebut jet tempur F-16 Thailand menjatuhkan 7 bom ke sejumlah target pada 13 Desember 2025. Menurut laporan Al Jazeera, serangan udara tersebut menghantam desa-desa dan kawasan permukiman di dekat perbatasan, termasuk wilayah Thmorda di Provinsi Pursat. Media lokal Khmer Times melaporkan 2 hotel di kawasan itu mengalami kerusakan parah akibat bom. Selain serangan udara, Angkatan Laut Thailand juga dilaporkan menembakkan sekitar 20 peluru artileri dari kapal di lepas pantai menuju Provinsi Koh Kong, Kamboja.
konflik antara Rusia dan Ukraina makin memanas di tengah usaha Amerika Serikat untuk melakukan perundingan damai. Otoritas Rusia menyatakan telah melancarkan serangan ke fasilitas industri dan energi Ukraina menggunakan rudal hipersonik. Serangan itu diklaim sebagai balasan atas aksi Ukraina yang menargetkan sasaran sipil di wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya telah melakukan serangan besar-besaran pada Sabtu 13 Desember 2025. Serangan tersebut menyasar fasilitas militer dan energi Ukraina dengan berbagai jenis senjata, termasuk rudal hipersonik Kiss-HAL. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan serangan itu merupakan tanggapan terhadap serangan teroris Ukraina terhadap target sipil di Rusia. Di sisi lain, serangan drone Ukraina dilaporkan terjadi di kota Saratov, Rusia Tengah pada hari yang sama. Otoritas setempat menyebut serangan tersebut menewaskan 2 orang. Gubernur wilayah Saratov, Roman Busargin, mengatakan drone-drone Ukraina menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kota tersebut. Ukraina diketahui telah menyerang wilayah Rusia dengan drone selama hampir 4 tahun sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina. Dalam periode tersebut, Rusia merebut sebagian wilayah Ukraina serta melancarkan serangan drone dan rudal ke negara itu. Sebelumnya, Ukraina juga pernah menyerang Saratov dengan drone. Namun, Rusia mengklaim sebagian besar drone tersebut berhasil ditembak jatuh. Turki menyuarakan kekhawatiran serius atas potensi meluasnya konflik Rusia-Ukraina ke kawasan Laut Hitam.
menyusul meningkatnya insiden militer yang dinilai mengancam keselamatan pelayaran dan stabilitas regional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Laut Hitam seharusnya tidak berubah menjadi arena konfrontasi terbuka antara Rusia dan Ukraina. Menurut Erdogan, eskalasi di kawasan tersebut tidak akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan justru berisiko mengganggu kepentingan bersama, terutama terkait keamanan navigasi. Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat dalam perjalanan kembali ke Turki, usai menghadiri Forum Perdamaian Internasional di Turkmenistan, di mana ia juga bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut, Erdogan mendorong gagasan gencatan senjata terbatas yang difokuskan pada penghentian serangan terhadap infrastruktur energi dan pelabuhan. Pemerintah Turki sebelumnya telah berulang kali menyatakan kekhawatiran bahwa konflik Rusia-Ukraina berpotensi meluas ke Laut Hitam, wilayah strategis yang memiliki arti penting bagi perdagangan dan keamanan regional. Kekhawatiran itu menguat setelah serangkaian insiden keamanan terjadi di sekitar perairan tersebut. Pada awal Desember, sejumlah kapal tanker yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Turki dilaporkan menjadi sasaran serangan drone. Ukraina mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal-kapal yang berbendera Rusia atau yang tengah menuju pelabuhan Rusia. Ketegangan kembali meningkat setelah sebuah kapal sipil milik Turki dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal di pelabuhan Krasnodar dekat Odessa. Otoritas Ukraina menyebut insiden tersebut sebagai serangan Rusia. Sementara, hingga kini Moskow belum memberikan pernyataan resmi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi langsung Kupiansk, kota strategis di wilayah Kharkiv, untuk menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih berada di bawah kendali Kiev, sekaligus membantah klaim Rusia yang menyebut pasukan Moskow telah merebut kota itu.
Zelensky membagikan video dari Kupiansk saat berada bersama prajurit Ukraina di garis depan. Kehadiran langsung presiden di kawasan tersebut dipandang sebagai upaya menegaskan situasi lapangan yang berbeda dari klaim Kremlin. Dalam pernyataannya, Zelensky menyebut bahwa dirinya berada di sektor Kupiansk bersama pasukan yang masih menjalankan tugas pertahanan. Ia menilai realitas di medan tempur menjadi jawaban atas pernyataan Rusia yang terus mengklaim penguasaan kota tersebut. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіян говорили. Zelensky juga memuji kinerja tentara Ukraina dan menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan wilayah kunci Що окупанта сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові. memiliki dampak langsung terhadap posisi Ukraina dalam diplomasi internasional. Військам сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні! Menurutnya, kekuatan di garis depan akan memperkuat daya tawar Kiev dalam upaya mengakhiri perang. Saat kunjungan berlangsung, suara ledakan terdengar di kejauhan, menandakan pertempuran masih berlangsung di sekitar wilayah itu. Zelensky memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan penghormatan kepada para prajurit yang ia sebut sebagai pahlawan pertahanan Ukraina. Sebelumnya, Rusia mengklaim telah merebut Kupiansk dan menyatakan pasukan Ukraina berada dalam kondisi terblokade. Namun, klaim itu dibantah oleh pihak Ukraina yang menyebut justru pasukan Rusia di kota tersebut berada dalam posisi terputus dengan jumlah personel terbatas. Pemerintah Jerman mengumumkan rencana pengerahan sejumlah personel militernya ke Polandia untuk mendukung penguatan perbatasan timur negara tersebut di tengah meningkatnya kekhawatiran Eropa terhadap potensi ancaman militer dari Rusia. Langkah tersebut berkaitan dengan proyek penguatan perbatasan Polandia yang mencangkup wilayah perbatasan dengan Belarus serta ekskalvi Rusia Kaliningrad. Pemerintah Polandia
sebelumnya telah menyampaikan rencana ini sejak Mei tahun lalu sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman di Berlin menjelaskan bahwa peran pasukan Jerman difokuskan pada kegiatan teknik atau engineering activities. Tugas tersebut mencakup pembangunan benteng pertahanan, penggalian parit, pemasangan kawat berduri, hingga pendirian penghalang anti-tank. Dukungan militer Jerman dalam proyek ini disebut terbatas pada aspek teknis, tanpa keterlibatan dalam operasi tempur. Jumlah personel yang dikerahkan tidak dirinci secara pasti, namun diperkirakan berada pada kisaran belasan hingga puluhan tentara. Pengerahan pasukan dijadwalkan berlangsung mulai kuartal kedua tahun 2026 hingga 2027. Pemerintah Jerman menegaskan bahwa langkah ini tidak memerlukan persetujuan parlemen karena dinilai tidak menghadirkan risiko langsung dari konflik bersenjata. Dalam sistem politik Jerman, pengerahan militer ke luar negeri umumnya memerlukan persetujuan parlemen, kecuali dalam kondisi tertentu yang dianggap tidak berbahaya bagi personel. Sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, Polandia menjadi salah satu pendukung utama Kiev, serta berperan sebagai jalur transit penting bagi pengiriman bantuan militer dari negara-negara barat. Di saat yang sama, Warsawa juga terus meningkatkan modernisasi angkatan bersenjatanya dan menambah anggaran pertahanan. Jerman sendiri merupakan pemasok bantuan militer terbesar kedua bagi Ukraina setelah Amerika Serikat. Dukungan tersebut mencakup pengiriman sistem pertahanan udara hingga kendaraan lapis baja, mencerminkan meningkatnya kerjasama militer di kawasan timur NATO. Pengadilan di Rusia menjatuhkan hukuman penjara secara in absentia kepada sejumlah hakim senior Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Dan kepala jaksa penuntutnya, Karim Khan, sebagai respon atas surat perintah penangkapan ICC terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin terkait perang di Ukraina. Putusan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan kota Moskow pada Jumat waktu setempat. Langkah itu
dipandang sebagai bentuk pembalasan Moskow atas tindakan ICC yang pada 2023 mendakwa Presiden Putin atas dugaan deportasi ilegal anak-anak dari wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan Karim Khan telah secara tidak sah menuntut warga negara Rusia di Den Haag. Pengadilan Rusia juga menuding ICC menginstruksikan para hakimnya untuk menerbitkan surat perintah penangkapan yang dinilai tidak sah menurut hukum Rusia. Karim Khan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara secara in absentia. Selain itu, 8 pejabat dan staf ICC lainnya, termasuk mantan Presiden Pengadilan Piotr Hofmansky, dijatuhi hukuman penjara dengan vonis berkisar antara 3,5 hingga 15 tahun. Tidak satu pun dari para terdakwa hadir dalam persidangan tersebut. Особое значение, потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом. Rusia sendiri bukan anggota ICC dan sejak invasi ke Ukraina kerap menjatuhkan vonis in absentia terhadap tokoh-tokoh di luar jangkauan yurisdiksinya, termasuk pembangkang, jurnalis, politisi asing, dan pejabat internasional. Di sisi lain, Karim Khan saat ini tengah diskors dari jabatannya di ICC menyusul penyelidikan internal terkait dugaan pelanggaran seksual, tuduhan yang telah dibantah olehnya. Ia juga sebelumnya dikenai sanksi oleh Amerika Serikat terkait penyelidikan ICC terhadap pejabat Amerika Serikat dan Israel. Baik Rusia, Amerika Serikat maupun Israel bukan merupakan anggota Mahkamah Pidana Internasional yang berbasis di Den Haag tersebut. 구호를 위한 성전에서 발휘한 우리 군인들의 용감성과 영웅성은 우리 국가의 제일 가는 긍지로 김정은 동지께서는 당과 혁명 위협에 대한 군인의 충성을 하나 같은 용감성으로 빛나는 미훈으로 보여준 미덥고 장한 전투원들을 따뜻이 품어 안아주시며 효련의 정을 부어주셨습니다. 조국의 그들과 건군사의 길이 남을 뜻깊은 기념사진을 찍으셨습니다. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menganugerahkan gelar pahlawan kepada prajurit negaranya yang gugur
setelah bertugas bersama militer Rusia dalam sebuah upacara penyambutan pasukan yang baru kembali dari medan perang Ukraina. Media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa Kim Jong-un memimpin upacara resmi di Pyongyang untuk menyambut kepulangan Resimen Insinyur ke-528 Tentara Rakyat Korea yang sebelumnya dikerahkan ke wilayah Kursk, Rusia. Dalam acara tersebut, Kim memberikan penghormatan khusus kepada para prajurit yang terluka serta menganugerahkan gelar pahlawan Republik Rakyat Demokratik Korea kepada anggota unit yang gugur selama penugasan. Kim memuji kinerja pasukan tersebut selama sekitar 4 bulan bertugas di luar negeri, termasuk dalam operasi pembersihan ranjau di kawasan Kursk yang sempat menjadi medan pertempuran. Pemerintahan Korea Utara menyatakan unit itu berhasil mengamankan wilayah berbahaya dalam waktu singkat, yang kemudian dijadikan simbol keberhasilan dan dedikasi militer negara tersebut. Selain gelar pahlawan bagi prajurit yang gugur, resimen terkait juga dianugerahi Order of Freedom and Independence sebagai bentuk penghargaan negara. Rekaman yang dirilis media Korea Utara memperlihatkan Kim menyapa dan memeluk tentara yang kembali, termasuk mereka yang mengalami luka perang. Upacara ini menjadi penegasan publik terbaru atas dukungan Korea Utara terhadap Rusia dalam perang Ukraina. Pyongyang menyebut pengerahan pasukan tersebut sebagai bukti prestis dan kemampuan militernya sejalan dengan kerjasama pertahanan antara Korea Utara dan Rusia. Insiden penembakan terjadi di Universitas Brown, Providence, Rhode Island, Amerika Serikat pada Sabtu sore waktu setempat, menewaskan 2 orang dan melukai 8 lainnya yang kini berada dalam kondisi kritis. Wakil Kota Providence, Bert Smiley, menyampaikan bahwa 2 korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 8 orang lainnya mengalami luka serius dan tengah mendapat perawatan intensif. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers beberapa jam setelah insiden berlangsung.
Penembakan terjadi sekitar pukul 16.22 waktu setempat di area Universitas Brown, tepatnya di sekitar gedung Barus dan Holy Engineering. Pada saat kejadian, sejumlah ujian akademik sedang berlangsung di dalam gedung tersebut. Tak lama setelah laporan diterima, aparat kepolisian dan tim medis dikerahkan ke lokasi. Kawasan kampus langsung dipenuhi kendaraan darurat, sementara petugas melakukan penyisiran untuk mengamankan area. Hingga Sabtu malam, pihak berwenang menyatakan pelaku penembakan masih dalam pelarian. Mahasiswa dan staf kampus diminta untuk tetap berlindung di tempat aman selama proses pencarian tersangka berlangsung. Pihak Universitas Brown mengonfirmasi adanya korban penembakan, namun belum merinci kondisi masing-masing korban. Universitas juga menyatakan bahwa lokasi kejadian masih berstatus tempat kejadian perkara aktif dan penyelidikan terus dilakukan bersama aparat penegak hukum. Sebagai informasi, Universitas Brown merupakan salah satu perguruan tinggi ternama yang tergabung dalam jaringan Ivy League dengan jumlah mahasiswa sekitar 11.000 orang. Kampus ini berdiri sejak 1764 dan tercatat sebagai salah satu universitas tertua di Amerika Serikat. Gedung Barus dan Holy sendiri digunakan sebagai pusat kegiatan akademik untuk Departemen Teknik dan Fisika, mencakup ruang kelas, laboratorium, serta fasilitas penelitian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 7.30 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.